Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Batu Ampar Channel dimanapun Anda. Pada video kali ini kita jumpa lagi, dan pada pertemuan hari ini saya akan berdialog ngobrol dengan Mbak Sri Anita. Beliau ini adalah Ketua PPS Panitia Pemungutan Suara di Desa Batu Ampar menjelang pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Kepahyang. Selamat sore Mbak Sri. Selamat sore. Ya, kabar baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, menjelang pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Kepahyang, tentunya PPS Desa Batu Ampar sudah melakukan tahapan-tahapan yang cukup panjang ya. Nah, di hari-hari menjelang pencoblosan tanggal berapa? Tanggal 9 Desember. 9 Desember 2020. Nah, sampai sekarang itu tahapannya sudah di titik mana, Mbak Sri? Sampai saat ini, kemarin kami ada bintek dari KPU. Ya. Itu yang diikuti oleh Ketua KPPS, Ketua PPS, Ya. beserta satu lagi tim untuk Sirekap di Kecamatan Merigi. Itu langsung dipimpin oleh PPK Kecamatan Merigi kan. Setelah itu ada diberikan C pemberitahuan dari KPU untuk didistribusikan ke seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Oke. Dan hari ini KPPS kami sudah mulai menulis dan mulai membagikan C pemberitahuan atau bahasa kitanya itu undangan untuk memilih. Oke, itu sudah disampaikan ya? Sudah disampaikan. Sebagian sudah ada yang didistribusikan kepada masyarakat, sebagian lagi masih ada yang belum, karena masih ada yang belum bertemu dengan warganya. Itu yang sudah dilakukan. Setelah ini apa lagi yang harus disiapkan? Setelah ini pembagian C pemberitahuan. Setelah ini kami sudah ada dijadwalkan bersama perangkat desa Batu Ampar. Kami mohon bantuannya kemarin, sudah koordinasi dengan kepala desa untuk membantu kami pendirian TPS. Yang akan di titik TPS kami itu di MIS 02, di lapangan MIS 02 itu. Dan itu pembuatan tenda. Oh, pakai tenda ya? Pakai tenda, Pak. Berapa TPS? Dan satu TPS di Desa Batu Ampar. Ya? Kalau ukuran dari KPU itu 8 kali 10 meter. 8 kali 10 areanya ya? Area pemilih itu di TPS itu. Jadi yang akan dilakukan, tapi itu belum dilakukan ya? Belum, itu rencana tanggal 7 Desember ini, hari Senin. Oh, hari Senin ya? Ya. Oke. Dari pelaksanaan yang sudah dilakukan itu KPPS atau PPS ya namanya ya, Panitia Pemungutan Suara. Pelaksanaan itu sendiri dibantu oleh pihak mana saja untuk suksesnya nanti di hari H? Kalau untuk hari H itu PPS, di bawah PPS itu ada KPPS. KPPS itu yang membantu di dalam TPS, tempat pemungutan suara itu. Di situ TPS kami jumlahnya 7 orang. 7 orang ya? Itu sudah dibagi tugas masing-masing. Oke. Ya. Terus ini kan situasinya kan atau suasananya kan masih dalam pandemi ya, COVID-19. Nah, sejauh ini persiapan secara protokol kesehatan ini apa yang dilakukan atau yang disiapkan oleh pihak TPS? Kalau kami dihimbau kan untuk kalau di TPS itu harus ada tempat cuci tangan. Setelah itu cek suhu tubuh pakai termogan. Setelah itu pemilih diberikan sarung tangan plastik supaya aman untuk menjaga melindungi diri. Setelah itu jaga jarak antara pemilih satu dan yang lainnya. Suhu di atas 30 derajat, 3 itu TPS kotak suaranya lain, tempat pencoblosannya lain, dipisah. Dan yang untuk yang normal, suhu tubuhnya normal itu ada tiga tempat pencoblosan. Ya, artinya tahapan protokol itu nanti memang diterapkan secara itu ya, artinya sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan oleh pihak KPU ya. Iya. Artinya mudah-mudahan ini warga kita juga tidak terlalu kaget ya dengan situasi yang berbeda ya. Karena memang ini mungkin agak berbeda dengan pilkada sebelumnya ya. Nah,
sejauh ini kendalanya apa nih? Karena memang kan ada tambahan-tambahan semacam protokoler kesehatan ini. Ada kendala-kendala yang mungkin dihadapi. Sampai saat ini kami belum punya kendala kalau masalah yang lain. Tapi kami masih menunggu dari KPU itu menunggu APD KPPS kami dan untuk di TPS itu sendiri. APD itu berupa apa? Sarung tangan belum punya, belum diberikan dari KPU-nya. Sarung tangan, setelah itu termogan belum, tempat cuci tangan belum. APD KPPS-nya juga belum, seperti facial, masker dan sebagainya itu belum. Oh, jadi itu mungkin memang kami masih menunggu. Sudah ada jadwalnya mungkin. Artinya tinggal menunggu pihak BPS ya. Yang terpenting adalah BPS sudah menyiapkan secara protokol tahapan-tahapan itu akan dilakukan kira-kira begitu ya. Nah, sementara untuk pemilih sendiri itu apakah mereka juga punya semacam protokol yang harus dilakukan oleh pemilih? Apa saja misalnya di kotak kotak suara ya? Iya, apakah ada protokoler juga di situ? Di situ masyarakat dihimbaukan untuk menggunakan masker dari rumah itu sendiri. Oh, jadi artinya pemilih bawa sendiri? Bawa masker sendiri, dihimbaukan. Harus jaga jarak di tempat pemilih. Dan yang terpenting itu pemilih itu harus datang sesuai dengan undangan waktu yang telah kami terahkan di undangan. Karena di setiap undangan itu tertera waktu supaya tidak terlalu berkerumun kan, untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Oh, jadi memang artinya ini dalam rangka protokoler COVID juga ya, artinya setiap undangan itu sudah dikasih jam. Jam, ada jamnya tersendiri. Jadi misal dibagi beberapa kelompok kan, sampai jam 13.00. Artinya ada kelompok misalnya harus datang jam 10 gitu. Tidak boleh di bawah jam 10 atau di atas jam 10. Iya, tapi walaupun mereka datangnya di bawah jam 10, misal undangan yang kami pemberitahuan yang kami berikan itu jam 10.00 misal kan itu kan. Tapi masyarakatnya datang di bawah jam 10. Itu tetap dilayani. Yang penting kan terjaga tidak berkerumun ya. Artinya ini kan untuk mengantisipasi tidak adanya kerumunan ya. Oke, yang penting kan ini tersosialisasi dulu mungkin ya ke masyarakat sehingga tidak pada hari H tidak kaget mereka ya kan. Di jadwal itu dimulai jam berapa nih? Jam 7 pagi sampai dengan jam 13.00 siang. Artinya jam 13 itu tutup ya? Sudah ada lagi ya? Sudah tutup ya? Itu mulai masuk ke tahap penghitungan suara. Penghitungan suara ya. Oke, artinya sejauh ini semua persiapan sudah dilakukan ya. Sekian persennya, berapa persen yang sudah dilakukan menjelang hari H? Perkiraan kami 80% sudah siap. Sudah siap. Oke, mudah-mudahan tentunya harapan kita kan semua anggota BPS sehat walafiat ya, sehingga nanti perjalanannya juga bisa lancar dan mudah-mudahan juga kendala-kendala kecil bisa terlewati. Nah, untuk jumlah mata pilih sendiri ini berapa jumlahnya, Mbak? Jumlah mata pilih Desa Batu Ampar 480 orang. Itu DPT yang sudah terdaftar. Sudah dicopot. Seandainya ada yang tidak terdata, solusinya gimana? Jika yang tidak terdata dalam DPT itu bahasa kami DPTB. Daftar pemilih tambahan. Itu bisa menggunakan hak pilihnya, tetap bisa menggunakan hak pilihnya, tapi bawa KTP dan fotokopi kartu keluarga ketika pencoblosan itu di atas jam 12. Jam 12 khusus yang tidak terdata di atas jam 12. Di atas jam 12. Menggunakan KTP elektronik. Iya, tetap. Oke, ada satu lagi nih Mbak Sri ya. Mungkin ini pertanyaannya banyak ditanyakan juga ya soal ini. Ketika misalnya ada salah satu warga ya, dari kabupaten lain, kabupaten tetangga lah ya, yang kebetulan itu berada di Desa Batu Ampar dalam rangka bekerja atau apa, teknis pemilihannya gimana nih? Hak pilihnya? Dia masih tetap bisa menggunakan hak pilihnya, tergantung dari kabupaten mana dia tinggal. Tapi dia harus menggunakan mengambil model A5 KWK Pak, dari TPS asal. Oh gitu. Nah, dari TPS asal itu harus menerbitkan A5 itu minimal min 3. Min 3 pemilihan. Berarti itu di tanggal 6. Kalau sudah di atas tanggal 6 atau di tanggal 7 itu diterbitkan, maka itu tidak berlaku.
Artinya tidak bisa mendadak pada hari H ya? Tidak bisa mendadak. Harus mengurus terlebih dahulu, melapor ke TPS setempat kan. Ya, agar ini tersosialisasi sehingga mungkin ada kawan-kawan yang memang bekerja di sini yang berasal dari kabupaten lain. Artinya ketika Anda tidak mengurus formulir berapa tadi? A5 KWK. A5 KWK itu di 3 hari sebelum hari H, maka hak pilihnya tidak bisa digunakan. Oke. Kalau dari desa tetangga atau dari kabupaten tetangga itu DPPH namanya daftar pemilih pindahan. Jadi dia hanya bisa memilih untuk gubernur saja. Kalau kabupaten kan tingkatnya bupati. Ya. Jadi bupati berbeda bupati. Jadi tidak bisa untuk pemilihan bupati, hanya gubernur. Jadi dia hanya mempunyai satu suara. Satu kesempatan untuk memilih gubernur ya. Memilih gubernur. Jadi formulir tadi A5 tadi, KWK tadi itu hanya berlaku untuk pemilihan gubernur. Gubernur ya? saja. Kalau sementara untuk bupati tidak mungkin lah karena berbeda kabupatennya. Nah, ada himbauan mungkin yang perlu disampaikan ke warga. Oke. Himbauan dari kami PPS Desa Batu Ampar kepada masyarakat, gunakan hak pilih kalian dengan tepat, ikuti hati nurani kalian. Setelah itu jangan lupa gunakan masker, datang ke TPS, jaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, dan bawa KTP elektronik ke TPS-nya. Setelah itu juga ikuti jadwal jam yang sudah ada diberikan di C pemberitahuan agar kita tidak berkerumun di TPS-nya nanti. Oke. Sahabat Batu Ampar, terima kasih Mbak Sri Anita atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian obrolan saya dengan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Ampar dalam rangka menjelang Pilkada Serentak Kabupaten Kepahyang tahun 2020. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.